mengenalkan diri, karena di psikologi dasar kemarin kan sudah ketemu saya, sudah sempat 1 semester dengan posting. Jadi insya Allah kalian sudah ngerti saya stylenya gimana dan mau saya seperti apa. Nah, untuk bukunya, nah ini mesti langsung to the point yang buku ya. Bukunya itu pakainya punyanya Pinel, ya seperti itu. Jadi apa silahkan nanti kan beli, karena apa sekali lagi kalau hanya mengacu pada materi saya tok itu nanti susah. Kadang mungkin saya pembelajarannya mulai saya rubah ya, enggak hanya fokus pada PPT biar kalian tuh juga mau membaca. Sebentar, buku Pinelnya tak cari dulu. Ini saya punya yang edisi ke-7. Lihat. Yang edisi ke-10 itu yang warnanya ini, sebentar. Yang edisi ke-10 yang ini. Memang bukunya tebal banget. Paham? Cynthia tuh kenapa? Lihat bukunya tebal ngekek. Jadi ini. Paham, Bu. Ya. Ini buku, Bu. Hah? Buku materi. Iya, karena apa? Memang apa namanya? Makanya saya nak siang ngajar bio neuro tuh agak gimana gitu kan. Bentar. Jadi kalian coba beli punyanya Pinel tapi yang edisi ke-10. Yang warnanya tadi agak abu-abu. Kenapa saya sampaikan? Karena memang ini kan biopsikologi ya. Jadi kita mempelajari kaitannya fungsi faali dalam tubuh atau fungsi anatomi tubuh yang dikaitkan dengan kondisi psikologis. Nah, kalau saya nggak memaksa kalian membaca, nanti kalian tuh banyak bingungnya gitu loh. Kadang kalau dijelaskan secara luring atau tatap muka aja kadang masih banyak yang belum paham, apalagi kalau secara online kan gitu ya. Makanya kalau misalnya ada di antara kalian alhamdulillah mau berubah jamnya pagi, ya saya terima kasih sekali ya. Jadi itu nanti kita pakai hingga 1 semester ke depan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti saya rapat ya agak dimajukan, ya mungkin nggak harus jam 7, misalnya 7:30. Sampai di sini paham ya? Seperti itu. Selanjutnya pasti ada UTS sama UAS. Ya, karena nggak ada tugas. Kalau yang dasar itu saya belum kasih tugas. Kenapa? Karena untuk memahami pokok atau materi tiap-tiap subbab itu kan nggak gampang. Jadi kalau saya kasih tugas itu biar kamu memahami knowledge atau ilmu di bioneuropsikologi koyo opo, maka nak wis paham nanti bisa include ke tugas-tugas yang lainnya di mata kuliah yang lainnya yang mungkin relevan dengan itu kan, kayak kesehatan mental, terus psikologi klinis dan lain-lain. Sampai di sini paham sih. Karena sebenarnya cakupan dari mata kuliah bioneuropsikologi kalau boleh saya sampaikan itu persis kalau kamu kemarin mempelajari psikologi dasar. Jadi itu nanti kita akan mengupas ya atau mengulik lebih dalam untuk semester-semester selanjutnya itu berkaitan dengan kondisi psikologis yang itu dikaitkan dengan fisik kita. Makanya kenapa kok misalnya Bu, kepala saya kok pusing ya, tapi nanti setelah diperiksakan ternyata nggak ada penyakitnya, atau dadanya berdegup dengan kencang seperti itu, tapi ternyata setelah diperiksakan juga nggak ada masalah. Sampai di sini paham ya? Atau misalnya kalau kalian ini yang perempuan ya,
Kalau laki-laki itu misalnya ada mimpi basah apa itu kan di alam bawah sadarnya. Terus kalau perempuan misalnya menstruasi, kenapa kalau pada saat menjelang menstruasi sampai menstruasi kok sering bad mood, kok sering uring-uringan sendiri, lah itu ada penjelasannya. Sampai di sini paham ya. Makanya ini saya berharap kalian bisa cari, dan saya berharap banget bisa memiliki bukunya. Jadi jangan terpaku dengan yang disampaikan Bu Agusin, karena kalau Cynthia ketawa yang ngeke ya mesti kan gitu ya. Wis rasanya itu lihat bukunya wis kayak meh mabuk kan gitu kan. Ya tapi mau gimana? Itu satu buku Mbak. Kalau pakai punyanya Kalat itu sama 2 buku. Kalau ini kan punyanya dari Jogja, nerbitnya itu aduh aku lupa. Tapi kalau yang Kalat itu dari Salemba, itu 2 buku. Cuma kalau yang punya Pinel ini kenapa gede gitu kan, tebel, itu karena dijadiin satu buku, tidak dipisah jadi 2 buku. Tapi kalau punyanya Kalat itu bioneuropsikologi juga, itu dijadikan 2 buku gitu. Jadi kalian mau pakai yang mana? Kalau saya sih acuannya pakai Pinel karena dulu kan direkomendasikannya itu sama Pak Marnio ya. Beliau dulu saya dan yang banyak memberikan insight saya sampai beliau meninggal, mendampingi saya di dalam sharing berbagai ilmu seperti itu. Oke, jadi ada UTS, ada UAS, dan ini ya masalah tatap muka ya, jangan selalu saya katakan kalau bisa ya on cam. Ya, kalau pas saya presentasi kalian off cam nggak apa-apa. Nanti kalau pas ada diskusi silahkan, kayak di psikologi dasar itu saya apresiasi banget. Lebih seperti itu sebenarnya. Makanya kenapa saya sampaikan dengan kalian membaca dulu, dengan kalian sudah punya bukunya, habis itu nanti ada diskusi lebih banyak, itu saya malah lebih senang gitu loh. Lebih senang sehingga kalian juga nggak ngantuk ya kan, nggak kaum rebahan karena mendengar dari Bu Agustin aja yang hanya pas menyampaikan. Sampai sini paham ya? Untuk yang lain-lainnya nggak ada masalah ya. Oh ya, terus kemarin kan ada yang bertanya tentang waktu, ini saya sampaikan aja nggak apa-apa, untuk masukan aja. Kan ada yang kemarin sempat ikut remedi ya, yang psikologi memang apa namanya, sudah tahu nih mengatakan loh Bu saya masuk terus, apakah kehadiran itu nggak dimasukkan ke dalam nilai kan gitu kan, ada pertanyaan dari mahasiswa seperti itu kan gitu. Nah saya mengatakan bahwa kehadiran itu kalaupun saya kasih nilai itu persentasenya kecil gitu loh Mbak. Karena apa Mas? Kalau yang namanya kuliah itu kan kewajiban ya, seperti itu. Jadi sebenarnya mau dinilai atau tidak oleh dosennya itu kalau kalian masuk ya saya pikir itu sudah kewajiban yang harus kalian penuhi untuk mengikuti mata kuliah ini. Paham ya? Nah, terlepas nanti kalian bisa jadi yang kemarin saya sampaikan tidak masuk, tapi kok tiba-tiba presensi, yaitu urusan kalian dengan yang di atas, bukan dengan Bu Agustin kan gitu. Pokoknya yang intinya saya mengajarkan kalian untuk kebaikan dan belajar untuk disiplin, belajar untuk jujur, belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Oke, sekarang saya coba isi share ya materinya ya, langsung aja ya. Untuk materi belum saya share di SIM ya Mbak Mas, nanti habis ini. Biasa kalau hari pertama kan saya kan pembukaan dulu. Jangan lupa ya untuk bukunya karangannya Pinel. Oh, punyanya Pustaka Pelajar seperti itu. Bioneuropsikologi yang edisi ke-10. Bentar. Belum tak pindah semua ya.
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Mbak dan Mas? Sudah. Oke. Jadi ini saya akan berikan tadi seperti arahan saya di awal, esensinya kenapa mata kuliah ini belum tak rubah ya. Sekarang diganti menjadi bioneuropsikologi. Kalau dulu namanya psikologi faal. Itu karena pertama ya yang tadi sudah saya singgung bahwa pengertian neurobiopsikologi atau psikologi faal kalau awal mulanya ya sebelum dirubah menjadi bioneuropsikologi karena itu sebenarnya merupakan sama sih dengan psikologi faal kan mempelajari biologi dan neurologi atau saraf anatomi manusia dan psikologisnya. Ini dilakukan psikologi dan faal. Nah, kita ketahui bahwa faal itu kan diambil dari kata fil yang artinya fisik. Nah, di dalam psikologi ini jelas kalian kemarin sudah alhamdulillah sudah lulus ya semua mata kuliah psikologi dasar, tapi ada yang belum kemarin satu salah sempat japri tapi sudah terlambat mengatakan ke saya apakah masih bisa melakukan remedi. Saya katakan bahwa tidak bisa Mbak, kan sudah ada jadwalnya karena kalau remedi itu kan memang waktunya terbatas di semester itu dan waktunya juga nggak terlalu lama. Memang saat itu saya katakan loh kamu kok nggak ikut apa namanya ikut remedi, kan sudah saya share, oh bukan saya share di grup ya, di mana perwalian saya atau mungkin kamu juga udah dapat dari teman-teman kan gitu. Nah, terus ya saya bilang yaudah nanti ngulang aja di semester depan begitu. Nah, jadi psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang jelas yang itu terdiri dari fungsi kognitif, afektif, dan konatif. Yang ini sudah saya harapkan untuk mata kuliah atau pemahaman tentang psikologi sudah kalian pahami dengan baik, apalagi kalian semua sudah saya nyatakan lulus di mata kuliah psikologi dasar. Nah, terus untuk faal sendiri ini adalah karena tadi fisiologis yang kaitannya dengan fisik, khususnya organ tubuh yang erat kaitannya dengan fungsi psikologis. Yang ini jelas tidak terlepas karena berkaitan dengan fungsi psikologis, otomatis berkaitan juga dengan sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, dan sistem hormonal atau kelenjar endokrin. Nah, di dalam psikologi faal ini apa sih yang dipelajari? Nah, salah satunya tadi sudah sempat saya sampaikan ya, bahwa organ yang bekerja pada waktu punya fungsi kognitif, afektif, dan konatif. Nah, ini contoh. Kenapa seseorang itu cemas akhirnya berpengaruh pada kerja jantung, ya kan? Atau pada aliran darah yang cepat kerjanya. Atau misalnya kenapa orang kalau stres secara psikologis dampaknya secara fungsi faal dia nggak bisa tidur. Seperti itu. Atau misalnya ada juga mungkin yang stres tapi malah makannya jadi lebih banyak seperti itu ya. Terus yang kedua, proses pada organ tubuh dapat berpengaruh terhadap fungsi psikologis. Nah, ini adalah contohnya siklus menstruasi pada wanita yang dikelangkaan fungsi hormon estrogen dan progesteron dapat berpengaruh terhadap kestabilan. Ya, makanya kenapa orang perempuan ya, wanita kalau menstruasi pasti cenderung sensi tadi karena memang berdampak kepada kestabilan emosi dari individunya tersebut. Terus bisa juga gangguan fungsi pada neurotransmitter dapat menyebabkan depresi. Jadi fungsi pada hubungan atau jalinan komunikasi antara satu syaraf dengan syaraf yang lainnya bisa menyebabkan depresi. Nah, kayak sekarang ini banyak ibu-ibu yang kamu perhatikan ya, kasus minyak goreng yang langka. Itu kan kalau kita pikir secara kognitif tadi kan, bagaimana bisa sampai ibu-ibu tuh antri ya, kayak antri beras gitu, atau antri sembako kemarin awal pandemi, karena sudah kehilangan atau bahkan banyak di warung-warung itu stok minyak goreng itu nggak ada. Nah ini kan yang tadi saya sampaikan berdampak kepada tidak sedikit para ibu rumah tangga itu ya yang bingung, cemas, khawatir,
yang berdampak pada takutnya nanti kalau depresi. Kenapa? Persoalannya bukan berkaitan dengan peran dia sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi juga bagi mereka yang memang mendapatkan rezekinya atau mereka itu berusaha dari minyak goreng itu, misalnya orang yang jualan gorengan kan gitu-gitu ya. Nah itu kan kerasa banget dampaknya, paham ya. Nah inilah yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita itu nggak hati-hati di dalam proses kognitifnya, itu nanti ya berdampak kita sering stres, kita sering depresi kan seperti itu. Karena apa? Di dalam fungsi kognitif yang sudah kalian pelajari juga di psikologi dasar, itu kan harusnya kita itu berpikir, bernalar, berencana, macam-macam ini dalam kondisi yang baik. Tapi kalau kadang kognitif aja tidak dilakukan dengan baik dan sebagaimana fungsi otak itu memang berpikir untuk sebagaimana seharusnya dipikir, ya nanti akhirnya jadi kondisi yang normal. Maksudnya orang itu akan gimana ya? Maksudnya itu orang akan melakukan suatu perilaku yang tidak umum atau yang tidak biasa orang pikir. Nah, ada yang kasih contoh? Bisa ngasih contoh? Paham kan pengertiannya? Maksud saya? Mungkin contohnya kayak orang yang menimbun masker itu ya Ibu, waktu awal-awal corona. Ya, maksudnya diberikan penjelasan secara kognitif. Mungkin orang itu mikirnya karena corona, jadi bakal banyak yang nyari masker. Jadi orang tersebut yang menimbun masker tersebut memikirkan yang lebih mungkin jauh satu langkah dibanding orang-orang lain. Jadi mereka itu menimbun maskernya supaya nanti ketika orang-orang banyak mulai mencari masker, itu mereka jual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi pemikirannya one step closer gitu, Ibu. Ya, ada one man show, ada one step closer ya. Jadi betul yang aku nggak lihat namanya ya, mohon maaf ya. Karena kalau saya presentasi saya nggak bisa lihat kalian kan terbatas di PT. Ya betul. Jadi itu yang tadi saya katakan sehingga kadang tidak jarang perilaku kita itu menjadi tidak rasional tadi. Ora dinalar, nak dinalar ki kok ora ketemu, nak wong Jawa ki ngomongnya ngono. Bahkan bisa jadi tanpa perencanaan. Ya toh, ya karena apa? Itu kan sama saja kita itu mencari apa ya keuntungan dari beban hidup orang lain yang sebenarnya orang lain tuh masih dalam kondisi untuk fight menghadapi COVID. Nah ini kan gimana ya? Makanya itu kalau kemarin saya sampai ada orang ya betul ya Mbak siapa tadi saya nggak tahu yang sampai menimbun itu yaitu perilaku yang salah. Makanya yang pernah di psikologi dasar saya sampaikan, jangan kita ngejudge orang tuh kalau misalnya dia itu abnormal, itu kan berarti identik dengan mengalami gangguan jiwa atau edan kan gitu. Nah, wis gangguan jiwa atau edan atau dulu kalau sama sih kalau ada orang gila gitu kan aku masih anak-anak tuh gini-gini ya istilahnya kan pikirannya rada setengah miring gitu tuh jelas pasti dibawa ke rumah sakit jiwa karena realitanya memang dia mengalami gangguan jiwa kan gitu, gangguan berpikir yang berdampak kepada perasaan dan perilakunya kan gitu. Nah tapi sekarang tuh banyak orang yang melakukan kesempitan apa tuh bahasanya kesempatan dalam kesempitan kan gitu. Nah itu kayak contoh masker tadi yang disampaikan oleh temanmu benar banget dan dampaknya setelah mereka menimbun itu banyak banget itu saya waktu baca-baca di Facebook itu ternyata kan habis itu dari pemerintah sudah banyak menyiapkan masker ya terus juga banyak juga yang UKM ataupun
home industry ataupun ibu rumah tangga yang terbersit untuk membuat masker dari bahan dari proklat gitu kan, yang akhirnya yang menimbun itu jadinya kecelek ya istilahnya orang Jawa, karena habis itu mereka nggak bisa menjual seperti yang mereka harapkan. Itu contoh. Nah, kalau afektif, nah ini kenapa ini juga berdampak tadi kita jadi perasaannya jadi nggak jelas atau nggak enak atau bahasanya kalau anak sekarang nyesek gitu loh kan gitu kan. Terus ada suasana hatinya juga yang nggak moody kan gitu kan, moodnya nggak baik kan, ada emosi. Nah ini juga karena semuanya itu kan berdampak berkorelasi saling berhubungan seperti itu. Nah cuma persoalannya masalah perasaan ini bisa kita manifestasikan dalam bentuk yang lebih positif. Nah, kalau lebih positif itu kan kita bisa dalam bentuk semangat, kita belum dalam bentuk motivasi, inovasi, dan kreatif, kan seperti itu. Tapi ada juga yang dalam kondisi malah memperburuk keadaan, memperburuk situasi, atau malah menyerang sana sini yang sebenarnya itu belum tentu seperti itu. Nah, ini kan semua juga perasaan-perasaan yang nggak baik, yang istilahnya bahasa saya adalah energi yang negatif, emosi yang negatif. Seperti itu yang muaranya juga kalau itu terus-menerus dilakukan, ya akhirnya yang ada kamu jadi stres, kecewa, karena harapan yang kamu inginkan nggak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Ini kayaknya pernah aku singgung juga di psikologi dasar. Oke, ada yang masih atau ingat mungkin atau bisa memberikan contoh? Kalau tadi kognitif sudah ya kasih contoh yang para pelaku penimbun masker. Nah, kalau yang afektif ada yang ngasih contoh? Entah itu dalam emosi yang positif atau emosi yang negatif. Kenapa perasaan itu kalau baik yang emosi positif atau negatif, kalau kebanyakan itu ya bisa tidak baik kan gitu. Ada yang bisa kasih contoh? Mbak dan Mas? Halo? Ibu sebelumnya mau bertanya dulu boleh? Boleh? Untuk yang terakhir itu kan ada semangat, motivasi, inovasi, dan kreativitas. Dan bisa nggak sih kalau misalkan hasil akhirnya Agak itu, keras dikit Mbak, suaranya kok nggak dengar ya? maaf Bu, saya ulangi lagi ya Bu. Mm. Kan ini di hasil akhir tertera semangat, motivasi, inovasi, dan kreativitas Bu. Semisal di hasil akhir kan misalkan perasaannya dia ini kecewa terhadap orang lain Bu. Dia sakit, dia sedih, akhirnya suasana hati dia kan tidak mood Ibu. Kemudian emosi yang tertuang setelah... Saya tak pakai headset sih Mbak. Kok aku nggak terlalu jelas suaramu ya? Ya, lanjut. Ya, monggo. Mohon maaf Bu, saya ulangi lagi ya Bu. Ya. Kan di akhir ini tertera hasilnya tuh semangat, motivasi, inovasi, dan kreativitas Bu. Misal di hasil akhir ini kan bergantung pada perasaan, suasana hati, dan emosi yang tertera sebelumnya Bu. Misalkan perasaan dia sedih, perasaannya itu kecewa, kemudian suasana hatinya menjadi tidak mood. Misal kejadian seperti ini habis diputusin pacar mungkin atau habis ya yang negatif ya Bu ceritanya. Kemudian emosi yang tertuangkan akhirnya sedih dan kecewa. Kemudian hasil akhirnya ini kan cuman yang positif Bu yang tertera di sini. Bisa nggak sih Bu hasil akhirnya nanti negatif Bu? Tapi kan tadi munculnya sudah negatif semua, toh? Iya Bu, betul. Lah kaitannya dengan semangat, motivasi, inovasi? Ini pertanyaannya tuh, gimana? Ini tuh kan kalau yang terakhir ini kan hasilnya positif semua Bu. Semangat, motivasi, inovasi, sama kreativitas. Ya.
kalau misalkan itu hasilnya memang selalu positif atau memang ada hasil negatif nantinya, Bu? Oke. Mulai paham pertanyaannya. Jadi gini, memang yang namanya suasana hati itu kan juga mempengaruhi perilaku yang kita munculkan. Karena kalau dalam bentuk perilaku kan berarti kita udah ngerti toh kita tuh mau ngapain kan gitu. Perasaan itu kan juga bisa dimunculkan dalam bentuk perilaku, entah itu dalam bentuk ekspresi wajah, entah itu dalam bentuk ucapan verbal, atau mungkin bahasa tubuh, kan gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya, kalau memang seseorang itu moodnya nggak baik, misalnya ya lagi moody, atau misalnya kalian ini misalnya lagi contoh aja ya tadi ya, menstruasi. Menstruasi itu kan dampaknya kan jadi moody kan, suasana hatinya kan tidak menentu, sensitivitasnya kan sangat tinggi kan gitu. Nah, akhirnya dampaknya apa? Individu yang mengalami fase menstruasi atau menjalani proses menstruasi itu pasti pada saat masih dalam fase menstruasi itu sehari-harinya yang ada kan jengkel, dan jengkel kan gitu kan. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya sebenarnya bisa dua Mbak, yang tadi apakah dari yang awalnya atau misalnya hulunya itu negatif, terus hilirnya negatif, bisa seperti itu. Tapi ada juga bisa yang hulunya negatif, hilirnya bisa positif. Nah, ini saya kasih contoh yang berbeda ya. Nah, kalau misalnya dari awal ini dia sudah negatif tadi, misalnya menstruasi, akhirnya jadi moody, dan akhirnya dikit-dikit jengkel, nah ketemu siapapun jengkel, ya akhirnya dampaknya perilaku yang dia munculkan, ya perilaku yang dimunculkan karena sensitivitasnya saat itu lagi tinggi, bahasanya kalau orang Jawa itu ora isonan, ijik kecentok atine, misalnya gitu, ya dia akan ketemu dengan siapapun, akan ngomong dengan siapapun, akan berperilaku dengan siapapun, bahkan merespon perilaku orang tuh pasti ujung-ujungnya yang ada marah. Gitu. Jadi misalnya kayak kamu sekedar nanya, gimana kabarnya? Karena dia saat itu suasana hatinya lagi galau, lagi tidak menentu, dia bisa saja ngomong gini, ngapain kamu? Tanya-tanya. Nah, gitu. Nah, tetapi ada juga model orang karena tahu tadi kan, oke, kalau aku saat menstruasi itu datang, pasti aku tuh kok suasana hatiku jadi moody ya, atau enggak baik. Jadinya bahasanya baperan, misalnya seperti itu. Nah, karena dia menyadari ada yang salah, ada yang miss ya, atau ada yang kurang tepat pada saat dia melewati fase menstruasi ini, dan dia menyadari ada perubahan yang terjadi dalam sikap, perilaku maupun tutur katanya berkaitan dengan perasaan yang dia rasakan karena saat itu dia masih menstruasi, otomatis apa? Karena dia udah ngerti itu, akhirnya dia mencoba mengontrol, dia mencoba mengerem, ya kan? Sehingga jangan sampai perasaan yang muncul karena tidak nyaman karena faktor fisiknya itu lagi menstruasi atau organ anatominya tubuhnya itu lagi menstruasi, maka dia akan mengganti ya atau mengalihkan energi amarah itu menjadi suatu hal yang positif. Nah, positifnya apa? Jadi akan mencoba untuk bisa tadi menahan diri untuk tidak marah ke teman meskipun dia sebenarnya bisa saja marah. Kan gitu, karena dia udah bisa ngontrol emosinya dengan baik, dan dia ngerti, oh ini aku tuh nggak boleh marah, wong ini kan hanya karena masalah fase aku lagi menstruasi, jadi lebih ke gejolak hati aja kan gitu. Dan bisa juga akhirnya memacu dia untuk semangat, misalnya yang orang kalau menstruasi itu kan kadang mager ya, males gerak, atau mau ngapa-ngapain males, nggak semangat kan gitu kan. Nah, akhirnya dia merubah perilaku yang di dirinya, dan itu selalu konsisten terjadi pada dirinya kalau menstruasi, akhirnya dia rubah, dia kontrol, dan akhirnya bisa tidak mengikuti suasana hatinya. Sampai di sini paham, Mbak? Mas? Paham, Bu.
Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian marah terus kamu bilang, misalnya gini, loh kamu kenapa tuh marah-marah terus misalnya, loh bagus ini nggak tahu ya, saya kan lagi marah gini-gini. Nah, persoalannya setiap orang itu berhak marah. Setiap orang itu bisa marah. Bahkan setiap orang boleh melampiaskan amarahnya dengan cara apapun. Tetapi yang ingin saya ajarkan di sini adalah akan lebih bagus kalau kalian itu ngerti kamu tuh mau marah, tapi kamu bisa ngerem, kamu bisa ngontrol, sehingga kamu nggak akan membabi buta, berdampak akhirnya yang sebenarnya teman itu hanya baik-baik aja, misalnya sekedar say hello gitu, sehingga tidak akan menimbulkan masalah selama kita bisa ngontrol suasana hati kita dengan baik. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke. Nah, sekarang yang tadi berkaitan dengan konatif kan psikomotoriknya. Dari apa yang kita pikirkan dan kita rasakan akan dapat muncul dalam ekspresi atau perilaku tertentu. Nah, makanya bahasa tubuh itu kan sebenarnya cerminan suasana hati kita. Pikiran bisa saja kita tolak, kita reject, ya toh. Tapi yang namanya hati, perasaan itu nggak akan bisa kita manipulasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu sedih, ya kan, misalnya kamu sedih, misalnya ini dapat aja nilainya jelek gitu. Saya kemarin contohnya yang Bu Agustin aja ya, terus dapat UAS, ternyata kok nilainya dapatnya D. Kemarin juga ada yang dapat nilai E ya, karena UAS-nya nggak ada, NU-nya nggak ada gitu. Ya udah tak kasih E kan. Tak cek di mana di SIM nggak ada, di email saya juga nggak ada, konfirmasi juga enggak kan gitu kan. Nah terus misal dapat E. Nah kamu kan sedih tuh. Nah terus misalnya ketemu sama temennya, kamu sedih karena mendapatkan nilai yang E. Nah nilai E kan berarti kamu harus ngulang kan tahun depan. Nah itu kan kamu udah jadi gimana kan gitu. Nah misalnya ketemu sama temen pada nanya, ini kan soalnya luring ya, jadi nggak bisa saling tanya. Daring jadi nggak bisa saling tanya misalnya. Tapi kalau luring kan mungkin bisa saling tanya dulu. Mungkin kalau kamu SMA gitu kan ya sama, kamu dapat nilai berapa kan gitu kan. Nah pada saat temen nanya misalnya, kamu dapat nilai berapa? Nilaimu baik toh kan gitu misalnya. Nah teman yang mendapatkan nilai E ini bisa saja mengatakan, oh iya nilaiku baik kok. Nah karena dia nggak pingin temennya tahu bahwa dia dapat nilai jelek kan seperti itu. Tetapi meskipun dalam bentuk ucapan kan dia mencoba menolak realita kalau dia itu mendapatkan nilai jelek, tetapi yang namanya perasaan hati itu nggak akan bisa connect. Jadi kalau yang namanya hati itu kan nggak bisa kita bohongi, nggak bisa kita manipulasi, sehingga pasti teman tuh merasa pada saat dia ngomong gitu ada salah satu mekanisme yang di dalam otaknya itu sebenarnya memberikan sinyal dia bohong kan gitu kan. Nah itu biasanya akan termanifestasi dalam perilaku yang tidak selalu muncul dalam bentuk perilaku yang seperti apa, tapi bisa dilihat dalam bahasa tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata, kalau dia itu sebenarnya ngomong nggak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Sampai sini paham ya? Seperti itu. Nah, tapi kan beda kalau misalnya memang kamu dapat nilai A misalnya. Kan ditanya, kamu dapat nilai berapa nih? Iya nih, alhamdulillah bersyukur banget aku bisa dapat nilai A. Wah, senengnya ini. Nah, kalau ngomong gini kan kelihatan ekspresinya, tampilan wajahnya. Jadi teman juga ngerti, oh dia berarti benar ngomong tentang kalau dia itu dapat nilai bagus. Meskipun bisa jadi nggak harus dilihatin, nih lo, kalau kamu kalau nggak percaya misalnya gitu. Sampai sini paham? Insyaallah. Nah, makanya kenapa yang saya harapkan kita itu harus konsisten, ya kan, konsisten antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu dampaknya apa toh? Dampaknya ya sebenarnya membuat hidupmu jadi bahagia karena kamu tidak hidup dalam kepura-puraan.
atau tidak hidup dalam topeng-topeng yang sebenarnya kamu ingin menutupi realita yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, terus contoh pengaruh susunan saraf pusat terhadap aspek psikologis, ini saya kasih contoh ya nih. Jadi ada kasus kerusakan pada lobus frontalis. Ya, ini merupakan penyakit gangguan perilaku. Karena lobus frontalis itu salah satu bagian di saraf pusat, terutama di otak besar. Ya kan, di otak besar itu kan atau cerebrum itu kan terdiri dari beberapa lobus dan ada 5 lobus. Nah, di sini saya menjelaskan kerusakan pada lobus frontalis yang lebih menekankan pada mekanisme gangguan perilaku. Nah, ini menurut literatur disebut dengan personality disorder. Jadi kalau kita mengalami kerusakan atau gangguan di lobus frontalis, pasti saraf yang berkaitan dengan gangguan atau penyakit itu dampaknya ke dalam perilaku. Ya, nah di sini gangguan kepribadian disorder personality ini memang dimunculkan dengan gejala-gejala yang tidak selalu spesifik, tapi tergantung dari masing-masing kasus. Makanya tiap individu akan berbeda-beda meskipun mengalami kerusakan di lobus frontalis. Ya kan, makanya kalau ada orang yang habis kecelakaan atau melakukan operasi besar di susunan saraf pusat, itu mereka tidak akan, atau individu yang setelah menjalani operasi itu tidak akan 100% pulih seperti sedia kala. Sehingga ada miss ya, atau ada perilaku yang akhirnya banyak yang dijumpai itu nggak sebagaimana mestinya. Ya wajar, karena sudah ada gangguan di dalam lobus frontalisnya. Nah ini biasa yang muncul gejala gangguan fungsi luhurnya, ini yang lebih terlihat. Ini seperti apa toh? Nah ini, grandiose ideas atau megalomania. Jadi individu itu merasa dirinya yang paling besar, mampu mengatasi segalanya dan semua hal dianggap kecil. Jadi dia yang merasa Superman, super girl, Wonder Woman, nah gitu-gitu ya. Jadi merasa bahwa liane ra iso, aku sing iso. Nah, gitu. Terus ada kepercayaan diri yang sangat tinggi, PD-nya sangat tinggi. Ya, jadi sangat tingginya kadang malah menjadi tidak rasional. Terus tipikalnya juga nggak mau menerima saran dan kritikan. Yang tadi bahasanya ada one man show itu kan, karena pokoknya semuanya harus manut dengan cara, harus mengikuti arahan saya. Kalau yang nggak mau atau nggak mengikuti ya sudah dianggap membangkang, dianggap mengkudeta dan lain-lain seperti itu. Terus tidak sensitif terhadap sindiran. Nah ini tidak tahu diri. Kalau dari segi negatifnya berarti tidak tahu diri. Jadi sudah disindir-sindir, bahasanya melipir gitu kira mudeng. Jadi kudune istilah itu dijedetke iki maksudnya ya kudu diomongi secara langsung. Terus tidak ada empati dan simpati terhadap penderitaan orang. Norma etika dan nilai moral juga rendah. Jadi segala cara akan dilakukan selama bisa mencapai tujuannya. Ya toh. Nah, ini terus tidak ada rasa malu dengan berkurangnya pengendalian diri, tidak ada sopan santun dan gangguan memori. Pertanyaannya adalah, Bu, tapi kalau misalnya ada individu yang tidak mengalami gangguan di lobus frontalisnya, tapi kok muncul perilaku ini, nah berarti dia masuk kategori mana? Nah, paham toh maksud saya? Paham toh? Paham Ibu. Ya, kan kalau sekarang kalian hadapi kan perilaku, banyak perilaku-perilaku yang kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat kan yang saya sebutkan ini toh. Tapi mereka kan tidak mengalami kecelakaan ataupun tidak mengalami gangguan di lobus frontalisnya yang berdampak pada gangguan personality. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya mereka mengalami apa yang namanya sakit. Yang namanya sakit. Oh, bentar. Aku baca Instagramku dulu ya, sebentar. Cek.
tutup dulu. Bacain. Aku pernah ngomong di Instagramku berkaitan dengan kepribadian apa namanya. Boleh saya baca? Boleh Ibu. Silakan. Biar enggak apa sepanjang fokus di itu. Bentar. Nah, ini saya dapat insight dari temanku. Dalam psikologi kepribadian dipelajari tentang kepribadian timur atau kromodansa. Kramadangsa. Jadi kepribadian wong Jowo itu loh. Kramadangsa. Ini yang memunculkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang keberapa? Beliau yang Raja Solo itu. Nah, yang dianggap dapat mengisi kekosongan teori kepribadian Barat. Jadi mata kuliah kepribadian nanti yang kalian dapatkan itu kan lebih banyak literaturnya adalah rujukan kepribadian teori dari Barat. Tapi bukan teori value wisdom kita yang orang Indonesia atau orang Jawa kan gitu kan. Ini bagus. Nah, kenapa ini berkaitan dengan psikologis? Nah, ini baru saya izin untuk baca lagi. Dalam psikologi kepribadian Kramadangsa mempelajari kepribadian khas orang Jawa yang terkenal dengan wong Jawa kuwi nggone rasa. Nah, makanya kan ada iklan kan dulu Mbah Roso, siapa itu yang ahli kuncinya Gunung Merbabu yang meninggal itu loh. Mbah Marijan ya, dengan Roso. Nah, itu seperti itu. Nah, ini wong Jawa kuwi nggone rasa. Lho Mbah Marijan aja di iklannya kan ngomong gitu kan, wong Jawa kuwi nggone rasa. Untuk bisa menjadi manusia tanpa ciri perlu memahami tingkat pembelajaran diri. Untuk menjadi manusia tanpa ciri, perlu memahami tingkat pembelajaran diri. Ini antara lain, yang pertama, Nanding Sariro. Ini ada yang dari luar Jawa enggak ya? Engko watake ra mudeng sing tak omongke. Itu Bu, nggak paham Bu. Nah, Bu. Ya, nanti saya translate dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi ini ada penjelasannya kok Mas. Semoga kamu bisa nangkep apa yang Bu Agus. Soalnya ini di Indonesia kayak orang pas ya Mas Ahmad Hirman. Karena ini omongan basa Jawa. Ya, ini yang anu kan raja Kesultanan Solo kan gitu. Yang pertama Nanding Sariro. Jadi berusaha, nah ini penjelasannya apa Nanding Sariro? Berusaha membandingkan diri dengan orang lain dan merasa dirinya lebih baik, lebih benar, lebih menang dibandingkan dengan orang lain. Merasa dirinya oke dan orang lain not oke. Yang akhirnya kita ingin selalu menjatuhkan orang lain demi diri merasa lebih baik. Ini yang penjelasan Nanding Sariro. Nanding itu kalau di bahasa Indonesianya itu membandingkan kan gitu. Terus yang kedua mengukur sariro gitu. Itu penjelasannya mengukur diri orang lain dengan dirinya sebagai tolak ukur. Ini yang sering membuat kita memberikan prematur judgment terhadap orang lain yang sebenarnya kita lebih menggambarkan atau mengukur diri kita saat memberikan penilaian kepada orang lain. Ini ngukur saril. Jadi istilahnya kayak kita mengukur orang lain dengan menggunakan kacamata kita. Paham ya maksud saya? Paham? Paham Ibu. Terus yang ketiga, tepo sariro. Mampu merasakan perasaan orang lain, tepo sariro. Ya, tepo sariro itu artinya bertegang rasa kan gitu. Tepo sariro kan gitu. Mampu merasakan perasaan orang lain, tahu unggah-ungguh, mampu merasakan susah dan senang orang lain. Yang keempat, mawas diri.
belajar mengamati dirinya sendiri, melihat potensi yang ada di dalam dirinya sendiri, apa kelebihannya dan kekuatannya, apa kelemahan dan kekurangannya, kesalahannya, keburukannya, dan kemungkinan yang lain. Belajar memperbaiki diri sendiri agar menjadi lebih baik dan berlaku benar dalam hidup di tengah masyarakat. Yang kelima, mulat sariro, di mana seseorang berusaha masuk ke dalam dirinya sendiri yang terdalam. Kebahagiaan bukan lagi terpatok pada ukuran orang lain. Nah, terus ini ada penjelasannya. Jadi, kalau kita semua masih di tahap 1-2 yang tadi ukur sariro sama nanding sariro, itu berarti kita masih jauh dari kriteria manusia tanpa ciri atau masih jauh dari sehat mental. Terus ini aku bilang di Instagramku, selamat memasuki resolusi 2022 dan lihatlah dunia dengan apa adanya, maka kita akan lebih bahagia. Ubahlah cara berpikir dan melihat dunia, belajar menikmati hidup bersama orang-orang yang tersayang, bukan berpusat pada mereka yang benci dan pergi renungan diri sendiri untuk lebih mawas diri. Ya, itu di Instagramku. Aku kan sukanya gitu, kasih insight gitu. Nah, itu contoh, paham ya? Jadi sebenarnya banyak sekarang kalau kita boleh atau saya boleh menyampaikan, banyak perilaku-perilaku yang dimunculkan, baik itu kita lihat faktanya dan wujudnya, itu sebenarnya mereka banyak yang sebenarnya tidak sehat mental atau tidak sehat jiwa. Karena sekarang kondisi yang dikatakan sakit jiwa kan tidak selalu identik dengan harus gila. Paham ya maksud saya? Nah, karena apa? Ada apa ya? Ada putus, ada satu istilahnya satu benang merah yang terputus karena tadi antara pikiran, perasaan dan perilakunya itu nggak connect. Istilahnya kalau misalnya kita tangan tuh kan gini kan, masuk gitu loh. Nah, paham kan? Nah, makanya kalau kalian saja secara kognitif, afektif, dan perilakunya aja itu tidak menjadi satu kesatuan yang utuh, ya akhirnya sebenarnya kue ini wak sehat gitu, guys. Nah, persoalannya gimana ya Bu caranya bisa berproses? Kayak kalian itu kan enggak belum sampai ke tahapan itu ya. Kan saya yakin di antara kalian tuh masih tipe 1-2 lah. Iya Pak ya? Iya Pak ya wes? Iya, Ayo Bu. jujur. Ya, Iya, Pak. Ibu. Ya kan? Ibu. Rata-rata Ya, Ibu. masih masuk tipe 1-2 toh. 1-2 toh. Karena kan mesti paling banyak ya kui istilahnya membandingkan. Gue paling banyak kayak ngenyek bahasanya ngono ki lho. Sik ngenyek ki bahasa Indonesia apa ya? Sik Ben Ahmad Hernawan tuh tahu ngenyek ki Ibu. ya mengejek kan gitu. Nah, gitu. Paham ya. Nah, kalau sebenarnya kalian masih itu dan kamu pupuk terus perasaan itu, pikiran itu, ya kamu sebenarnya nggak sehat. Nggak sehat. Tapi kan ya itu yang terjadi. Maksud saya nggak apa-apa. Karena itu akan nanti berubah, berproses dengan berjalannya waktu dan juga usia. Cuma pertanyaannya adalah, lah satu lagi. Kenapa ya Bu, banyak orang yang sudah secara usia itu dewasa, tapi kok perilakunya masih seperti itu? Nah, ada yang bisa jawab? Kenapa? Yang harusnya sudah sampai ke yang ketiga, mawas diri, atau apa tadi, mawas diri, terus nurat sariro, apa-apa, kok kenapa masih 1 dan 2? Masih nanding sariro sama itu. Nah, ada yang bisa jawab? Kurang bersyukur, Bu. Siapa yang jawab? Kolik. Oke, kurang bersyukur. Ada lagi? Mungkin sikap. Iya, Alia. Tadi Mungkin siapa? sikapnya. Ya mungkin dari sikapnya kayak gitu. Lah kamu penjelasannya piye ya? Mungkin dari sikapnya kayak gitu harus diterjemahkan toh. Maksudnya gimana?
Gimana, Ya Mbak? mungkin tidak mau berubah akan kesalahan yang dalam diri dia sendiri gitu, Bu. Jadi tidak bisa evaluasi sendiri gitu terhadap kesalahan diri sendiri gitu. Oke, tidak, ya saya paham maksudmu. Ada lagi? Kenapa? Yang sebenarnya dari segi usia itu harusnya dia sudah lebih bijak, lebih legowo, lebih ya melihat hidup itu dengan kacamata tidak lebih duniawi misalnya gitu. Tapi kenapa masih berlaku seperti itu? Ya betul, sebenarnya kalau kita kembalinya ke agama, segala sesuatu persoalan di dunia itu tuh sebenarnya sudah terjawab di Al-Quran. Ya toh, kamu baca deh, setiap surat yang di Al-Quran itu sebenarnya sudah menjawab semua kebutuhan manusia di dunia. Persoalannya adalah seringkali kita itu hanya bagus di literasinya tok. Maksudnya apa? Pemahaman tok, bacaan tok, knowledge tok. Itu kan? Tapi implementasi ke dalam perilaku, wujud nyata yang itu diimplementasikan dalam perilaku itu nggak pernah muncul. Paham toh? Makanya kan kiai dulu dengan kiai sekarang beda. Iya Pak ya? Ya toh? Kan gitu. Nah, orientasinya bukan beda secara fisik ya, orientasi hidupnya seperti itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa tadi Mas Kolik mengatakan betul, salah satu wujudnya itu ya kita bersyukur. Karena manusia itu sebenarnya banyak yang lupa untuk bersyukur bahwa Allah sudah banyak memberikan nikmat, bahwa Allah sudah banyak memberikan kebaikan dalam hidupnya. Tapi yang namanya manusia kan pengennya lebih seperti itu. Terus yang kedua tadi jawabannya Mbak Alia itu betul juga bahwa ada satu hal bahwa memang dia tidak ingin untuk berubah. Makanya ada yang namanya kan hidayah itu kan pintu, tidak hidayah. Betul kan? Semua orang tuh diberikan hidayah. Saya, kalian tuh diberikan hidayah. Cuma kalian mau membuka pintunya itu enggak. Kalau mau buka ya berarti kamu sudah mendapatkan hidayah. Kalau enggak ya sebatas hanya pintu hidayah. Sampai sini paham ya? Makanya orang yang stres atau kayak di film-film tuh loh. Kalau film Indosiar itu kan banyak tuh yang film-film gitu. Atau kayak misalnya Jodoh Wasiat Bapak itu. Ada yang lihat? Kok Jodoh Wasiat Bapak ya? Udah ganti ya? Judulnya apa ya? Jodoh Wasiat Bapak apa? Itu kan gitu kan. Nah, ada apa? Keinginan dunia yang masih ingin dia peroleh, yang akhirnya dampaknya juga banyak melakukan segala cara untuk itu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua tadi kerusakan pada, kalau tadi frontalis, sekarang temporalis. Nah, ini terkenal dengan nama sindroma Clover. Jadi pada binatang coba atau kera, ini kalau mengalami kerusakan pada lobus temporalis, ini bisa yang awalnya dia agresif menjadi jinak dan tidak agresif, mengalami agnosia visual, dan bisa mengawini semua kera. Jadi dia itu kalau berhubungan seksual itu sudah lagi tidak melihat ini tua, ini muda, jantan, betina, wis pokoknya disosor kabeh kan gitu. Nah, ini penelitian dari Marlowe, Menkol, dan Thomas di tahun 1975 pada orang yang menderita meningoencephalitis, ini kerusakan pada amigdala, pada lobus temporalis, terutama pada korteks cerebri, akan menunjukkan gejala Clover PC. Simptomnya yang terjadi adalah ekspresinya, emosinya datar dan tenang, jadi flat gitu ya. Terus betah nonton TV. Bahkan TV sudah habis siaran, biasanya kan jam 1 itu udah selesai ya, udah off.
ia tidak beranjak dari TV-nya, tidak mengenali keluarga, baik dari foto maupun real ketemu. Maksudnya kalau ditanya ini siapa, bukan bukan apa namanya, kok insomnia apa kalau apa Amnesia Ibu. iya amnesia, bukan. Jadi foto maupun nyata diamati dengan teliti seperti belum pernah kenal. Nah, ketika makan, semua yang dimakan itu dilahap semua. Seperti itu, perilaku seksualnya berubah. Jadi dia bisa heteroseksual sebelum sakit dan homo setelah sakit. Nah, ini lobus temporalis ini akhirnya berdampak dalam apa wujud perilakunya? Ya dalam bentuk perilaku sosial dan kepribadian. Yang tadi akhirnya norma moral, etika itu sudah nggak dia lakukan. Nah, tetapi lagi-lagi kan, lagi-lagi meskipun dia tidak mengalami kerusakan pada lobus temporalisnya, kenapa di realita atau fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini banyak yang juga mengalami hal-hal yang itu ada pada mereka yang mengalami gangguan atau temporalis seperti itu. Nah, kasus perkembangan bagian belakang belahan kiri ini yang bertanggung jawab untuk mengurusi emosi positif. Jadi kalau mengalami kerusakan pada belahan otak bagian belakang yang kiri, ini biasanya penderita tidak lagi bisa merasakan emosi positif. Pada kasus anak akan menjadi lebih agresif, mudah marah, suka menyakiti teman, bermain tanpa rasa bersalah, sedangkan otak belahan kanan mengurusi sebenarnya emosi negatif, seperti itu. Nah, kalau untuk contoh hormonnya, ini nanti bisa kalian baca ya, tadi sudah saya singgung kalau berkaitan dengan menstruasi, seperti itu. Terus progesteron juga sama, berkaitan dengan masa birahi, seperti itu. Kalau ini contohnya lebih ke binatang ya, nanti akan saya kirim seperti biasa ke SIM-nya. Nah, ini contoh. Nah, kalau ini pengaruh psikologis terhadap aspek fisiologis, nah ini ada yang namanya fisiologi stres. Nah, fisiologi stres ini kalau dibuatkan dalam fase kaitannya dengan fungsi Pauli, nah ini ada model reaksi stres dalam tubuh yang ada 3 fase yang terkenal dengan nama General Adaptation Syndrome. Nah, ini yang pertama adalah reaksi khawatir. Nah, memang orang kalau mengalami stres itu yang pertama dia rasakan kan cemas tadi, khawatir. Nah, itu sebenarnya tubuh sudah memberikan alarm. Kok kamu tiba-tiba kok perasaannya cemas, kok perasaannya khawatir, kan gitu, kok kayaknya nggak biasanya ya aku punya perasaan gini, misalnya gitu. Nah, di sini biasanya respon dari reaksi khawatir ini adalah melawan atau lari. Ini lari itu dia bisa melawan tadi, bertempur atau kabur. Nah, tubuh biasanya akan menyiapkan diri sehingga akan terjadi perubahan fisiologis yang diperlukan untuk lawan atau bahkan lari. Nah, ini persiapannya untuk melawan atau lari itu sama. Seperti itu ya. Nah, ini juga berdampak kepada hipotalamus di otak. Kalau tadi kan berkaitan dengan perilakunya ya, apakah melawan atau lari berarti menghindari, kabur. Nah, di dalam hipotalamus otaknya, ya ini berarti yang memegang peranan ada di kelenjar adrenal. Nah, ini karena seseorang itu kan kalau pada kondisi cemas atau khawatir, biasanya fungsi ginjal atau adrenal di dalam tubuhnya itu semakin cepat. Makanya kalau kalian misalnya lihat film yang horor atau yang melo kan gitu kan, kamu kenapa kebawa emosinya terkuras ya, teraduk-aduk gitu kan. Seolah-olah kamu mengikuti jalannya cerita itu, seolah-olah kalian itu ada dalam posisi di cerita itu. Nah, yang akhirnya bisa ikut nangis, bisa ikut jerit, bisa ikut teriak, nah seperti itu.
Nah, ini karena fungsi adrenalinnya meskipun kalian hanya melihat secara visual, melihat film, melihat drakor, kan seperti itu, akhirnya bisa fungsi organ di dalam tubuh itu bisa berubah, baik denyut jantung, napas, dan lainnya. Sampai sini semoga paham ya. Terus yang kedua ini berkaitan dengan hormon ACTH. Jadi ini berkaitan dengan peredaran darah tadi, yang dimana kalau orang itu otomatis ada perubahan di dalam sel darahnya yang pergeraknya semakin cepat masuk ke dalam aliran darah dan otomatis lebih besar daripada oksigen. Nah, dia kan akhirnya bisa lari yang sangat kenceng atau melawan yang sangat kuat dahsyat, yang bisa jadi kalau dia dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi adrenalinnya naik, atau tidak dalam kondisi dia mengalami cemas yang sangat tinggi atau khawatir, bisa jadi dia merasa nggak mampu bisa melakukan itu. Nah, terus respon lebih jauhnya tadi ketegangan otot. Nah, itu tadi punggung. Nah, ini kenapa tadi saya katakan bahwa saya akan mengajar maksimal 1 jam sampai 1,5 jam ya. Ya karena apa? Sebenarnya ya karena saya ngajar Pak Al ini, jadi tahu bahwa kalau kita terlalu lama meskipun itu transfer of knowledge ya, juga akan berdampak kepada ketegangan otot. Punggung bagian bawah, bahu, leher. Terus akhirnya nanti kayak kalian tuh kalau misalnya depan laptop tuh kayak udah nggak jenak gitu loh. Rasanya tuh pingin mungkin bagusin dan selesai kan gitu. Udah selesai ya. Nah, itu berarti kalian udah stres. Udah stres mendengarkan saya karena pingin segera berhenti. Terus akhirnya dampaknya nggak fokus pada materi yang saya sampaikan. Nah, kalau hormon non-adrenalinnya itu dilepas, akan menjadi perasaan kepuasan atau stresnya juga akan menjadi lebih ringan dan stresnya bisa lebih dikurangi. Nah, ini ada perlawanan dan bisa kehabisan tenaga. Yang tadi nanti bisa kalian baca sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Siapa bertanya? Kolik. Ya, Kolik Mbak On kan? Bentar, Bu. Tadi kan sudah saya katakan kalau mau tanya apa-apa on cam. Izin bertanya, Bu. J, monggo. Itu tadi yang kerusakan di sistem saraf itu penyebab kerusakannya biasanya apa, Bu? Nah, biasanya bisa jadi karena gegar otak yang bisa karena kecelakaan, terbentur, atau pokoknya kejedut gitu loh. Yang kepala itu mengalami harus dioperasi atau ada perubahan dari kondisi fatal yang diakibatkan oleh otaknya itu. Ya macam-macam, bisa jatuh, bisa apa. Nah, kalau ini kenapa saya sampaikan, ya memang makanya harus hati-hati kan kalau kita itu ya istilahnya melindungi kepala kita. Jadi kalau pakai motor itu kan harus pakai helm gitu-gitu loh. Jadi lebih benturan di kepala yang itu berdampak resikonya sangat besar. Kalaupun hidup itu jadinya akan seperti itu gitu loh, Mas. Kalaupun hidup, karena kan ya jarang ya kalau sudah ada gangguan di otaknya itu bisa selamat, itu kan kemungkinannya kecil. Jangan kayak di film atau di sinetron loh ya. Kalau misalnya kejedut, berarti lupa, amnesia, berarti gue kejedut meneh, mari ya, ora, wih, salah. Itu ajarannya yang salah, bukan itu. Tapi kan cerita ya wes kamu, itu pasti salah. Paham ya, balik. Kalau berarti kerusakan dari eksternal ya, Bu? Iya, dari eksternal, jarang dari internal. Enggak. Kalau bawaan jarang. Kalau bawaan lebih nanti dampaknya ke fungsi kapasitas intelektual. Misalnya Down syndrome atau misalnya dia mengalami IQ yang di bawah rata-rata. Tapi itu biasanya tergantung dari selama proses kehamilan ibu. Entah karena gizi, entah karena ada penyakit atau virus yang ibu tidak mengetahui. Yang dampaknya ke janin. Paham ya, beda loh ya. Kalau itu tadi karena ada tindakan operasi yang itu akibat dari benturan yang terjadi di otak.
entah itu kecelakaan, entah jatuh dari mana, pokoknya intinya kepalanya kena gitu loh. Nah, makanya kan syaraf di otak kita itu kan banyak. Nanti kalian akan dapatkan di syaraf. Nah, syaraf yang kecil gitu, makanya syaraf itu kan nggak bisa dilihat dengan mikroskop. Harus dengan nanokosop ya. Mikros itu. Jadi kecil banget. Nah, satu kecil itu aja yang rusak aja sudah dampaknya lain. Sama juga kayak stroke itu Thomas kan penyumbatan di dalam otak. Ya kan? Kenapa? Itu kan juga akhirnya kena ke saraf. Nah, kenapa orang stroke kan beda-beda kok untuk tiap individu, akhirnya tubuhnya yang tidak bisa digerakkan. Seperti itu. Oke, Kolik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, Syahira. Kalau personality disorder tadi itu bisa disembuhkan apa tidak ya, Bu? Apa hanya bisa dikontrol saja itu? Nggak bisa, karena kan sudah ada kerusakan di lobus frontalis. Jadi paling ya kita ngontrol istilahnya jaga nih. Jadi nggak boleh orang ini atau individu ini yang sudah mengalami kondisi seperti itu kita biarkan pergi sendiri. Seperti itu, karena nanti takutnya tidak hanya melukai dirinya sendiri, tapi juga akan melukai orang lain. Seperti itu. Tapi itu kan kasusnya 1 banding berapa ya, Mbak? Gitu. Nah, kalau itu Ibu, sosiopat, itu kan katanya juga masuk kategori personality disorder. Nah, tapi sampai sekarang itu sosiopat itu kasusnya itu tidak ditemukan kerusakan pada lobusnya, Ibu. Jadi kayak bawaan gitu, Ibu. Itu benar apa enggak ya, Ibu? Kan katanya itu Ibu kan, tadi kalau personality. Ya, kalau sosiopat, psikopat, dan lain-lain itu kan sebenarnya tidak ada kerusakan. Cuma kan sebenarnya ada yang namanya alam bawah sadar. Di psikologi dasar kan kemarin ada istilahnya yang kita melihat, kita muncul, orang lain bisa lihat, itu kan di alam sadar. Tapi sebenarnya kan banyak pikiran-pikiran kita itu kan masuknya ke alam bawah sadar atau di repress. Jadi misalnya gini, sing nggak usah sampai psikopat atau apa ya, itu terlalu jauh kan, itu masuknya gangguan klinisnya kan sudah sangat luar biasa. Makanya orang psikopat, sosiopat itu bisa memanipulasikan seolah-olah dia itu nggak ada apa-apa, seolah-olah dia bukan yang menjadi penyebab kan gitu. Itu biasanya orang psikopat gitu tuh EQ-nya di atas rata-rata. Saya juga nggak tahu itu kenapa ya, seperti itu. Nah, Nah, maksudnya di sini adalah aku mau tadi ngomong apa ya, malah lari saat durunge EQ. Aku main jelas kalau foto malah lali. Aku mau jelasin apa Syahira, aku malah lali. Mau EQ di atas rata-rata, tapi sosiopat, psikopat. Oh iya, maksudnya di alam bawah sadar itu. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Contoh kalau itu kan tadi yang saya contohkan kan termnya terlalu besar karena ini kan kalian masih belajar ya, icik ketemik pun tak kayak kasus yang lebih berat enggak kan gitu. Apa mikirin enggak bingung kan. Contoh aja orang yang korban bully seperti itu. Nah, korban bully itu pada saat dia dewasa, pada saat dia besar, logikanya kan karena dia menjadi korban bully harus tidak seperti itu kan gitu kan, memahami. Tapi kenapa kok akhirnya dia malah menjadi pelaku? Karena masa kecilnya, di masa lalunya ada trauma yang itu tidak terselesaikan, dan itu melekat yang awalnya di alam bawah sadar, dan nanti mekanisme perilakunya akan muncul pada saat dia dewasa. Nah, orang-orang psikopat, sosiopat itu rata-rata juga seperti itu. Jadi kayak di film itu kan sebenarnya manifestasi, misalnya kayak yang filmnya Batman itu, yang penguin itu, yang penguin, yang lawannya penguin, ya karena kan dia selalu diejek, ya kan,
karena tangannya apa, waktu sekolah itu selalu di teman-temannya itu tidak support dia. Nah, dia kan akhirnya pada saat dia besar, dia punya kemampuan, dia punya sumber daya dan lain-lain. Akhirnya dia mencoba membalas dengan perilaku yang kejam itu tadi. Atau kayak filmnya yang kemarin tuh apa itu Joker. Nah, itu kan sebenarnya film-film yang mencerminkan psikologis banget. Karena itu kan alam bawah sadar semua. Joker kan akhirnya seperti itu kan karena flashback. Dia kan masa kecilnya itu di film kan dijelaskan itu. Lah itu. Makanya masa kecil itu kalian semua, apalagi nanti kalian kalau punya anak atau apalah, jangan biarkan anak-anak kalian tuh mengalami masa kecil yang tidak bahagia. Bahagia itu tidak harus mewah. Bahagia itu tidak selalu keinginan anak itu dipenuhi. Enggak ya. Yang penting kebutuhan psikologisnya, kebutuhan emosionalnya, dan mungkin kebutuhan secara fisik itu terpenuhi. Jadi jangan sampai ada perasaan yang nanti pada saat dia dewasa dia merasa tertekan atau apa yang dampaknya akhirnya bulet gitu loh, balik lagi. Itu kan teorinya Freud dan itu faktanya banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Keren ya Freud ya, bisa ilmunya itu yang namanya umur barokah tuh gitu ya. Teorinya sudah puluhan tahun tapi sekarang kelihatan real nyatanya. Kalau dulu mungkin belum terlalu kelihatan tapi sekarang udah. Itu alam bawah sadar. Oke, pertanyaan bagus saya kira. Teman-teman yang lain bisa memahami apa yang saya sampaikan? Oke. Jadi memang belajar psikologi itu asik. Ya, Cynthia. Saya ingin bertanya tentang Down syndrome, kira-kira nyambung nggak ya, Bu? Aduh, aku nggak paham, Mbak. Aku bukan orang klinis, nanti aku takut jawab. I'm sorry. Mending kamu nanti tanya pada saat nggak jadi. Mending kamu tanya nanti di psikologi klinis atau apa. Karena kan bukan gini loh. Bukannya Bu Agustin nggak mau jawab, saya bisa aja googling langsung kan gitu kan. Tapi saya membatasi diri karena ilmu itu kan gimana ya, jihad ilmu ya. Jadi kalau saya nanti mengatakannya nggak pas, nggak sesuai, salah, nanti malaikat itu nyatet aku, aduh gua kebawa sampai kue dewasa. Itu kamu dapat dari mana? Dari Bu Agustin. Aduh, enggak. Mending aku mengatakan kalau aku enggak tahu, silahkan kamu tanya. Saya tipikalnya seperti itu. Saya enggak malu kok ke kalian kalau namanya saya enggak bisa ya saya bukan ranah saya karena kan sudah makomnya masing-masing gitu. Saya lebih yang sifatnya umum, tapi kalau kamu nanti tanya industri misalnya, ya tak jawab, kamu memang kompetensiku kan gitu. Atau misalnya berkaitan dengan parenting, ya tak jawab. Kalau ini no. Aku nggak berani kalau sudah ke klinis. Maaf ya, Cynthia. Ya, Ibu, tidak apa-apa, Ibu. Ya. Ada lagi? Iki Alfilatul kok mau guyu terus, ayo guyu mbek sopo. Wong dosane serius jawab malah do diguyoni iki piye jajal awas engko nak guyoni aku mergo ra iso jawab ngono do dadi jambu itu ya wali kabeh engko. Saya permisi bertanya, Bu. Muhtar. Dolan Mas Fuad. Ya, Mas Fuad sama-sama apa lagi tadi? Fuad sama siapa? Saya, Bu. Saya. Oh, Ahmad. Ya. Ya, Fuad. Jadi saya ingin bertanya mengenai lobus frontalis, Bu. Jadi ada kasus seperti ini. Nah, ketika seseorang kayak menonton, ini sebuah contoh ya Bu, kayak menonton film yang porno, atau melihat suatu video yang kayak menguji adrenalin, mungkin ini tanda kutip dulu ya Bu, kayak orang disembelih gitu. Nah, apakah jadi bagian orang merasa enggak tapi kayak cenderung mengulang-ulang video tersebut. Nah, apakah ini mulai terjadi gejala-gejala menyerang di lobus frontalis, Bu?
Nah, bukan menyerang ya Mas, bahasanya jangan menyerang. Kalau tadi lobus temporalis, frontalis itu kan ada kerusakan. Tapi ini kan individu yang tidak mengalami kerusakan, tapi kenapa bisa gejalanya kayak lobus itu. Makanya kan tadi kan saya sampaikan, kenapa ini tidak mengalami kerusakan, tapi kok gejalanya hampir sama. Yaitu tadi, ada yang saya jawab, ada yang namanya alam bawah sadar itu. Jadi orang itu kalau biasa misalnya lihat film sembeli-sembeli, nah itu kan kayak kasusnya Naruto yang zaman dulu, ingat nggak? Gue lahir dong, kamu lahir belum? Cek aja. Ini contoh ya. Naruto, film Naruto sing neng kene film Jepang itu loh sing neng kene nganggo tali enek tulisane N itu loh. Sudah maraton Bu. Sudah selesai Bu. Sudah selesai Tamat Bu, filmnya tamat. Sudah maraton dari pertama sampai terakhir. Kan ini kan aku ngasih contoh kasusnya yang jawabannya Mas Fuad. Bukan filmnya, aku tuh nggak bahas filmnya. Jadi konteksnya beda. Kalau Mas Fuad apa ekstrim ya, saya nggak mau sih sembelih-sembelih gitu. Kan gitu. Yang ekstrim-ekstrim gitu. Nah, gini loh Mas, setiap orang itu kan sebenarnya punya passionnya masing-masing di dalam melihat film. Gitu. Misalnya, yang kasus Naruto itu kenapa menjadi trending topik, bukan filmnya ya, bahkan ada tadi teman kalian yang sudah katam ya sampai lihat 5 session kan gitu, udah selesai. Persoalannya adalah dengan mereka itu melihat film itu dan akhirnya secara tidak sadar tadi, film itu kan menginternalisasi ke dalam dirinya, you know? Orang itu kan secara tidak sadar melihat film kan ingin sosok itu ada di dirinya. Ya toh, dia masih tadi misalnya sembelih-sembelih. Berarti, nah secara alam bawah sadarnya suatu saat pada saat dia berteman, berperilaku atau berhubungan dengan teman, dia akan memunculkan perilaku itu. Nah, kasus dari film Naruto ini adalah tidak sedikit saat itu anak-anak yang mengidolakan film Naruto itu, jiwa dari Naruto itu masuk ke dalam diri anak tersebut dan secara tidak sadar pada saat dia main dengan anak-anak atau teman yang lain memunculkan itu dan banyak yang meninggal gara-gara mempraktekkan gerakan ataupun perkelahian yang dilakukan di film Naruto itu. Paham sampai di sini? Nah, ini yang sebenarnya harus hati-hati. Jangan sampai kita melihat suatu tayangan apapun lah, itu nanti ada insight di diri kita yang secara tidak kita sadari akan menginternalisasi ke dalam diri kita dan tanpa sadar itu akan muncul pada saat kita dalam kondisi yang marah atau apa seperti itu. Makanya selalu saya katakan ya kalau lihat film itu yang happy way, jangan yang sadness ya atau yang sedih-sedih gitu loh. Misalnya kan mahasiswa itu kan kenapa gini juga, misalnya gini, kalian itu lagi sedih, terus putus sama pacar, ya kan, ini contoh loh ya, saya lagi contoh, putus sama pacar, terus mesti kan lagu yang ingin kamu dengar, film yang kamu lihat, mesti kan yang melo-melo, yang buat kamu jadi baper gitu loh, seolah-olah dengan kamu melihat film yang sedih-sedih itu, atau dengerin lagu-lagu yang melo itu, kamu kayak kebawa kayak lagu atau cerita itu tuh membawa suasana hatimu, itu malah saya rak genah uripmu kan gitu. Ya malah kalau bisa lagunya tuh yang jeder kan gitu, yang semangat, lihat filmnya yang memotivasi gitu. Paham ya Fuad? Jadi semisal kan tadi ya Bu, kayak kecanduan nonton film itu kayak film porno tadi, nah berarti secara tidak langsung akan menimbulkan suatu perilaku yang sama. Yes. Sebelum perilaku yang sama ini terjadi, apakah sebelumnya kan pasti mengalami kecanduan ya Ibu. Nah, maksud saya kecanduan ini apakah di lobus frontalis Ibu? Enggak. Beda kan, itu kan tadi kerusakan. Dan seseorang yang itu kan nggak mengalami kerusakan, dia nanti akan menjadi penikmat film porno itu, dan akhirnya dia akan memperlakukan perempuan misalnya dengan cara yang sama, atau bahkan mungkin istrinya akan besoknya, kalau misalnya istri akan seperti itu.
Kalau nggak gap itu dia nggak bisa kan gitu. Paham maksud saya? Nah, gitu. Itu sebenarnya sudah nggak sehat, sebenarnya sudah mengalami gangguan, tapi kan nggak ngerti individu itu gitu. Paham ya? Oke, Ahmad, satu kali ya, ini udah jam 2 soalnya. Udah lebih nih. Iya. Ini Bu, Satu pertanyaan terakhir dari Ahmad. untuk orang yang self diagnose tuh kira-kira gimana ya Bu? Semisal gini, dia memiliki kayak kecenderungan apa tadi, personality disorder. Cuman itu kan harus kayak ada kerusakan di bagian syarafnya. Nah, semisal dia tes by Google atau melihat artis atau selebgram yang memiliki penyakit itu, tapi dia merasa oh aku ini seperti ini, apakah aku juga sakit seperti itu? Itu kira-kira gimana ya Bu tanggapannya? Oke. Itu malah bagus Mas kalau dia ada apa ya, ada insight tadi ya, ada insight. Karena kan tadi yang saya katakan untuk kita bisa mengetahui apakah benar-benar kalau yang tadi saya sampaikan kan benar-benar jelas-jelas ada kerusakan kan gitu kan, jelas-jelas ada kerusakan loh di susunan ini dibedakan loh ya, tolong bedakan, jangan salah mengartikan ya. Kalau yang tadi saya jelaskan itu kan jelas individu itu mengalami kerusakan di lobus frontalis, temporalis ya kan, yang akhirnya dampaknya perilaku yang tadi salah satunya personality disorder dan sindrom Clever-Busy itu. Tetapi kalau misalnya kita kan sering lihat di YouTube ada kalau seperti ini itu nggak apa-apa, itu sebenarnya sebagai insight. Berarti individu itu nyadari ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang tidak sama yang dia rasakan, misalnya seperti itu. Nah, kalau habis itu dia berkeinginan untuk berobat, misalnya menemui dokter, memeriksakan diri, atau bahkan ketemu seorang psikolog, itu malah lebih bagus. Sehingga dia sudah bisa mengantisipasi dan dia aware terhadap perubahan yang ada di dalam dirinya. Yang takutnya nanti kalau tidak diketahui secara dini, dampaknya terhadap lingkungan orang-orang di mana dia tinggal, seperti itu. Yang penting ada kesadaran ya, ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Tadi kan yang saya contohkan misalnya kayak tadi keramat dangsa itu, tadi kalian sudah jujur mengatakan masih di level 1-2. Itu kan berarti kalian sadar diri toh. Sadar diri masih di posisi di level itu. Tinggal kalian kan berusaha untuk membenahi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri untuk tidak sampai masih atau berada di posisi 1 atau 2. Nah, kalau kita sudah menyadari itu dan kita bergerak untuk membenarkan, memperbaiki diri kita, insya Allah kita kan bisa masuk ke level yang ketiga. Tapi kan persoalannya tadi ada orang yang tahu tapi nggak mau berubah, ya toh? Nah di dunia kan ada 2 macam orang seperti itu kan, tahu ada yang salah dengan dirinya, tapi dia nggak mau berubah dan memperbaiki diri. Paham ya Mas Ahmad ya dan teman-teman yang lain? Paham Bu. Terima kasih. Oke. Karena sudah mau mendekati jam 2 kurang 3 menit, kurang 2 menit. Tadi yang saya sampaikan saya nggak akan selesai sampai jam 2:30, ya kan? Kan di jadwal itu sampai jam berapa itu? Belum hafal lah. Oh malah jam 3 ya. Jam 3 nggak mungkin. Nanti tadi saya katakan kalau saya paksakan sampai jam 3, nanti kue boyoen, enek bahumu wis pegel-pegel, nanti duduknya sudah nggak jenak, terus hawane bagusi tak rampung-rampung, bagusi tak rampung-rampung, daripada gitu mending saya sudahi kan gitu. Jadinya selama online itu percayalah saya nggak akan mungkin full waktu karena saya juga mengajar mata kuliah bioneuropsikologi, karena saya juga mengajar ergonomi yang tahu bahwa di depan layar laptop itu terlalu lama juga nggak bagus, duduk juga tidak nyaman meskipun sudah pakai kursi yang nyaman pun juga tidak baik. Nah tetap tidak saya fullkan, nggak apa-apa kan?
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ibu. Ya, oke. Oke, karena sudah tidak masalah, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan dari siang hingga sore hari, menginjak sore hari ini. Bu Agustin apresiasi dari dalam bahwasanya semua mahasiswa kelas A ini alhamdulillah sudah join dan masuk mengikuti perkuliahan perdana di mata kuliah bioneuropsikologi, dan semoga satu semester ke depan tetap seperti ini ya, tetap semangat. Dan tadi kita minggu depan mulai jam 8 aja biar situasinya juga lebih diskusinya lebih panas gitu, karena masih apa istilahnya hot kan gitu ya, karena di pagi hari seperti itu. Dan jangan lupa untuk tetap kalian membaca dan membeli bukunya. Jadi jangan lihat tebelnya ya, jangan lihat tebelnya, tapi adalah relevansi dari ilmu yang akan kalian dapatkan. Seperti itu. Oke, untuk SIM nanti akan saya buka, untuk materi juga akan saya upload ke SIM. Sekali lagi, kalau materi sudah saya upload ke SIM, jangan hanya diunduh aja, tapi saya harapkan untuk dibaca dan dipelajari, sehingga nanti kalau ada